Ya, saya rasa Kristen ini kan bukan pemilik kitab dari Yahudi ya. Mereka hanya nebeng tenar aja menanggalkan paganisme, agama nenek moyang Roma. Sehingga segala data kemudian ditabrak demi untuk melegalkan ajaran paganisme. Padahal dari Bible atau terjemahan dari kitabnya orang Yahudi itu sendiri mengatakan bahwasanya Elohim dalam hal ini di dalam Yeremia 10:6, 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kesalahan fatal orang Kristen ini karena beriman tanpa akal. Andai saja mereka mau berakal sedikit saja, pasti mereka meninggalkan agama Kristen itu. Karena agamanya tidak sesuai dengan akal sehat. Ajaran agamanya itu bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan logika, dan yang pasti bertentangan dengan kemanusiaan mereka sendiri. Mereka manusia, tapi dalam mengambil pola beragama dia tak layak disebut manusia. Pencipta alam semesta menyatakan dirinya, dia maha tinggi dalam keadilannya, dia tidak serupa dengan apapun. Itu jelas itu. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Itu tantangan langsung dari Elohim. Tapi Kristen dengan berkongkong-kongkong mengatakan dengan manusia. Engkau dan manusia adalah sama. Itu kan kebodohan. Masakan pencipta alam semesta serupa dengan manusia? Kayak mana ceritanya? Berarti kalau dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam sana, dia harus bergerak ke sana. Dia harus nengok ke belakang. Karena dia serupa, matanya di depan dua. Kan gitu. Berarti dia punya kelamin. Dia punya lambung berarti. Kalau dia punya lambung, dia punya usus, berarti harus diisi. Karena kalau dia tidak diisi, loyo, lemas, bisa mati dia nanti. Makanya ketika dia jadi Yesus, mati kan? Mati. Apakah Tuhan mensifati sifat seperti itu? Gak mungkin. Hanya orang bahlul yang mau mengimani Tuhan sama seperti manusia. Gimana ceritanya? Punya gigi berarti. Gak sikat gigi Tuhan kalian? Bayangkanlah itu. Gak ada Tuhan serupa dengan manusia. Gak ada. Tuhan itu menciptakan alam semesta sebagai wujud kehadiran eksistensi dirinya. Jadi untuk mengetahui Tuhan itu ada atau tidak, tengok aja alam semesta ini. Ada. Karena adanya yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang disebut Tuhan. Bahkan dari diri Anda sendiri, kalau Anda menggunakan akal, Anda bisa menemukan Tuhan Anda pada diri Anda. Karena dengan adanya dia nitip akal, dia nitip roh dari tubuh Anda, di dalam tubuh Anda, itu Tuhan sedang menyatakan, hei, bedu, saya ini ada loh, penciptamu ini ada loh. Dengan cara apa? Nih, kutitipkan cahayaku padamu, yaitu roh. Tak ada yang bisa menciptakan roh, tak ada bisa yang dari makanan apa yang bisa kau makan sehingga dia menjadi roh, nggak ada. Kalau betismu kau makan nasi, kau makan ikan, kau makan sayur, betismu berkembang. Tapi roh dari mana sampai ada dalam tubuhmu? Enggak dari mana-mana. Bukan dari minuman, bukan dari makanan, bukan dari apa yang kau makan. Tidak. Roh itu semata-mata adalah cahaya yang kuciptakan kemudian dan kuletakkan pada dirimu. Andai saja kamu berpikir, dari mana rohmu itu? Ada tapi kau tak lihat. Kau merasa roh itu punyamu? Tidak, itu punyaku. Kau mampu berbicara, kau pikir itu mesin yang kau simpan di mulutmu sendiri? Bukan. Atau kau pikir itu nenekmu yang simpan lidah sampai kau bisa ngomong? Bukan juga. Itu bukti aku menyimpan tanda simbol pada dirimu agar kau tahu bahwa aku ada. Supaya kau sadar bahwa aku ada. Supaya kau ngerti bahwa aku ada. Pakailah akalmu itu untuk mengetahui bahwa keberadaanku itu pasti ada. Karena kau punya roh. Roh itu adalah cahaya keilahian yang kutitipkan pada dirimu. Al-Quran mengatakan itu. Jadi ngapain coba Tuhan datang dalam rupa kucluk?
Tuhan kita sudah lahir. Apa-apaan kayak gitu, ajaran kayak gitu. Itu terbantah akal, terbantah logika, terbantah dengan dalil. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan manusia. Jadi tinggalkan ajaran pagan itu. Tuhan jadi manusia, apa pula? Berarti Tuhan punya kelamin. Serupa dengan manusia, punya kelamin, punya biti sakar, punya anus. Itu yang dikatakan Tuhan. Lalu tujuan Tuhan menciptakan akal kita ini buat apa? Kalau ternyata Tuhan itu sama seperti kita. Buat apa Tuhan berikan kemudian makhluk terunik berupa manusia? Kalau ternyata dia itu harus diketahui dengan cara dia datang sebagai manusia sama seperti kita. Nah, kalau dia datang serupa dengan manusia, bahaya itu. Berarti dia punya kelamin. Nah, pikir dong. Pikirlah teman-teman. Gunakan akal sehat. Ya, karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohim dengan akal budi, jangan dengan dogma dan doktrin. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Ya, aku pertegas tadi ya dari Bang Juma sedikit. Hanya orang-orang bahlul yang mengatakan Tuhan itu manusia. Lanjut. Ya, Bang De Julia dan Bang Afner, ada yang mau ditanggapi? Mana Bang suaranya Bang? Aku hadir. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Karena saya tanya Allah itu maha kuasa atau tidak? Ditanggapi lah. Mana Bang suaranya Bang? Wis apa kayak gitu loh. Bukti apa lagi yang mau ditunjukkan Yesus Tuhan? Sini, silakan. Maha kuasa atau tidak? Suaranya mendem Bang. Suaranya mendem. Allah itu maha kuasa atau tidak? Saya bertanya. Maha kuasa, Bang? Maha kuasa toh. Kalau dia mau jadi itu, mau jadi ini, bisa nggak? Itu bukan maha kuasa, itu maha konyol. Lah, kok maha konyol? Enggak, saya bertanya. Kalau dia mau jadi ini, mau jadi itu, bisa nggak? Itu maha konyol. Tuhan itu Saya maha bertanya. pencipta. Maha pencinta ya. Maha pencipta Tuhan itu. Ya, Jangan betul. kau salah artikan Tuhan bisa jadi kodok, jadi upil, jadi jambu mente. Tuhan kau Saya katakan bertanya, berkuasa Tuhan itu dengan maha bisa kuasa menjadi tidak? siluman, jadi setan, jadi pompok, parakang. Abner Kristen ya. Yes, Kristen. Abner Kristen ya, turun aja turun. Kamu yang turun, Robin. Kau yang turun sebelum kau Kau yang turun, Robin. Kau yang turun. Silakan Anda turun. masih mau kelihatan besok. Jadi begini sedikit ya, Aki ya. Sebenarnya bertanya, bukan Allah masalah itu sedikit maha Bang kuasa atau Abner. tidak? Bang Abner, biar saya jawab. Sebenarnya Oke. bukan masalah bisa atau tidak bisa. Saya bertanya bisa atau tidak? Iya, bentar, dengar. Yang sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi pantas atau tidak pantas. Contoh nih, saya kasih contoh. Anda bisa enggak makan kotoran? Bisa. Tapi pantas enggak Anda makan kotoran? Tidak pantas. Nah, kalau Anda ngomong tidak bisa makan kotoran, berarti Anda nggak bisa apa-apa kalau ukurannya seperti Anda. Bukan masalah bisa dan tidak bisa, ya. Yang benar adalah pantas dan tidak pantas. Saya analogikan ke Anda bisa nggak makan tai? Bisa, kata siapa nggak bisa. Tapi apakah Anda pantas makan tai? Tidak pantas. Nah, Tuhan kenapa tidak pantas menjadi manusia? Karena menurut Tuhan di dalam Ayub 25 ayat 5 ayat 6, bukankah setiap yang dilahirkan manusia itu kotor? Yang dilahirkan wanita itu kotor. Bintang dibuatnya tidak bercahaya, bulan tidak terang lagi. Karena anak manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Baca baik-baik. Kalau nggak percaya buka Ayub 25 ayat 5 ayat 6. Jadi bagi Tuhan manusia itu hanyalah belatung. Manusia itu hanyalah barenga.
Bagaimana mungkin Tuhan akan menjadi sesuatu yang dianggap jijik? Itu tidak mungkin. Ya, di situ disebutkan wanita. Berarti keturunan wanita di situ. Kotor, tidak bersih. Bahkan bintang dibuatnya tidak bercahaya, bulan dibuatnya tidak terang lagi. Karena anak manusia itu adalah belatung. Yesus anak manusia bukan? Anak manusia. Ya, jadi bukan masalah pantas dan tidak pantas. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia sedang melanggar dari sifatnya itu sendiri. Tuhan itu konsisten. Kalau Tuhan berkata Tuhan itu tidak seperti manusia, bahkan tidak mau dibandingkan dengan siapapun, maka Tuhan tidak akan melanggar itu. Di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, engkaulah saksi-saksiku yang aku pilih sejak semula. Engkau tahu tidak ada Tuhan terbentuk sebelum aku, dan sesudah aku pun tidak ada. Jadi Tuhan itu tetap seperti itu, kekal dia, tidak mengalami perubahan bentuk. Tuhan tidak seperti ciptaannya, gitu loh. Bagaimana mungkin Tuhan di perjanjian lama di dalam kitab Yesaya 43 10-11 dia menyatakan tidak akan berubah bentuk, lah kok tiba-tiba berbentuk manusia? Aneh. Gitu Bang ya. Jadi bukan masalah bisa dan tidak bisa, tapi masalah pantas dan tidak pantas. Tuhan tidak pantas jadi manusia. Kenapa? Karena manusia bagi Tuhan hanyalah belatung saja. Terima kasih. Sebelum ditanggapi, Assalamualaikum Uni Rifa. Waalaikumsalam. Aku mau memberikan informasi yang cukup penting sih, tapi nanti aja karena informasi ini nanti setelah semua diskusi dulu selesai. Lanjut. Oke, baik. Ya, gimana Bang Afner? Ada yang mau ditanggapi lagi? Tadi singkat aja nanya, Allah itu maha kuasa atau tidak? Aduh, Maha udah kuasa. dijawab. Betul nggak? Tuhan itu maha kuasa. Oke. Anda itu berkata seperti itu karena Anda itu tidak tahu pola konsep Trinitas. Anda seenaknya ngomong karena memang benar Tuhan kami itu tidak dimasuk di akal, memang nggak jauh dan bakal tidak masuk akal. Afner, gini aja. Kau bisa jadi tai Afner? Bentar Bisa? Bang Blender, bentar Bang Bisa kau Blender. jadi tai Afner? Ditanya dulu. Bentar Bang Blender, bentar biar saya luruskan dulu. Jadi gini, Trinitas itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus atau para nabi lainnya. Dengar baik-baik, Anda catat ayat-ayat yang saya sampaikan. Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus itu bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar, tidak pernah tahu kalau ada Roh Kudus. Kalau memang Trinitas ini, kalau memang Roh Kudus ini salah satu dari unsur Trinitas, kenapa orang-orang yang sudah percaya Yesus tidak kenal Roh Kudus? Kamu Aneh. bilang nggak tidak kenal dari mananya. Bukan saya Bahkan yang dia- bilang, para Terus murid dia yang berkata, tidak kenal Roh Dia pergi Kudus. untuk mengutus Roh. Bang, Anda baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2 Bang. Buka Bang. Bukan saya yang ngomong Bang, tetapi kitab Anda sendiri yang ngomong. Ketika para murid ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa guru-gurunya, baik itu Yesus maupun Yohanes, tidak pernah mengajarkan Roh Kudus. Itu Tuhan. Karena Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi aneh, para murid nggak kenal Roh Kudus. Misalnya ada seorang mu'alaf, saya tanya, hei mu'alaf, sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi Islam? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Lucu nggak kira-kira? Lucu. Orang dia itu menjadi Islam karena ingin menyembah Allah, tapi begitu ditanya dia nggak kenal Allah. Sama seperti orang Kristen, dia jadi Kristen karena ingin bertuhan Trinitas.
Tapi ditanya tentang Roh Kudus, nggak kenal Roh Kudus. Ini membuktikan Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi ataupun Yesus itu sendiri. Justru Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, bukan Trinitas, tunggal dia. Di mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau tunggal, engkau satu-satunya. Satu-satunya itu bukan jamak, bos. Itu tunggal. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Nggak ada Trinitas. Yesus mengajarkan itu. Bahkan ketika terjadi soal jawab antara Yesus dan orang-orang Saduki, ya, apa kata Yesus? Kenalkan Tuhan itu seperti apa kepada aku. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Apa kata orang-orang Saduki itu? Engkau menjawab dengan benar. Memang Tuhan itu Esa. Loh. Jadi kalau memang Tuhan itu Trinitas, sejak kapan diajarkan? Musa nggak pernah mengajarkan Trinitas. Loh, mana Bang Juma? Waduh. Tuh, ya, jadi Trinitas tidak pernah diajarkan. Trinitas itu diajarkan nanti pada waktu Konsili Kalgedon tahun 381 Masehi. Udah Pak De, silakan ditanggapi Pak Afner. Halo Bang Afner. Halo. Ya. Nah, silakan tuh ditanggapi tuh. Gini ya Bang, gini. Kalau kami berbicara dengan apapun, kalian bakal tidak akan menerimanya. Sebesar apapun kami ngomong tuh, kalian tidak akan dapat menerima. Karena apa? Kami tuh memahami bukan dengan akal. Karena Tuhan kami tuh jauh melewati akal, melampaui akal. Anda ngomong seperti itu karena Anda tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Oh, ini mah Boleh Anda berkata seperti itu. Tuhan Yesus Kristus sejak dari dulu kala pun dia sudah ada gambaran bahwa Mesias akan datang. Mesias, Bang. Mesias bukan Raja Tuhan, damai. Bang. Mesias itu kamu tahu nggak artinya? Mesias itu artinya, ya ini saya kasih tahu nih. Mesias itu dari kata masaha, yang artinya diurapi. Ya, bahkan kalau tukang pijit di Israel sana itu juga disebut masaha itu. Ya, itu tukang pijit itu masaha di sana tuh. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Ya, dalam pengertian Yahudi, Mesias itu adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Maka bentar, belum selesai saya. Makanya kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, Anda tadi, kami tidak, Tuhan kami tidak masuk akal, nggak bisa pakai akal. Berarti Yesus bohong. Bentar Bang. Karena menurut Yesus di dalam Markus 29 ayat 31, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Dan sekarang Anda memahami Tuhan nggak pakai akal, lo ikut siapa? Padahal Yesus sendiri disuruh memakai akal. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, Bang. Iya, Suki. Ini habis ini turunin aja nih, Sos. Ini si Daniel ini cabutkan aja. Ada di bawah. Di atas ini. Mari. Di bawah ada Muslim. Ini ID-nya Muslim Mountain juga. Itu aja kayak gitu. Lihat tuh kawanmu cuma kelas kayak gitu. Ada nggak sih kawanmu itu yang sekelas saya gitu, otaknya cerdas? Sekelas Bang Juma otaknya cerdas. Itu ada nggak sih? Kok rata-rata goblok semua yang naik ini, gimana ini?
Ada di bawah izin dulu namanya Pak De. Muslim, di akunnya Muslim apa itu tentu naik itu bos. Izin dulu Muslim apa? Pak De. Ini Iya, Pak iya, Afner, Bang Alwi. menurut Pak Afner gimana kira-kira Mesias itu pengertiannya gimana Pak Afner? Udah ngomong aja partner, suka-suka aja ngomong sembarang aja nggak apa-apa. Enggak, Alfi pengen tahu nih, Pak Afner, menurut Pak Afner Mesias itu artinya apa Pak Afner? Kalau bukan yang Ya, diurapi. bilang aja mesin ketik nggak apa-apa. Halo. Anggap saja kami ini jemaat gereja gitu. Iya. Halo, Bang Ya, halo Black, Mr. selamat Black. ya. Islam Kristen Mr. Black. Kalau saya menjelaskan, kalian sama saja dengan membantah. Dan itu tidak akan Jelaskan kalian pakai data Gimana, bang, Bang? biar nggak Gimana? kami bantah bang. Coba jelaskan pakai data pakai bang. data pun saya jelaskan, kalian tidak akan terima. Itu ada artinya orang yang putus asa itu. Bukan, Ada Bang orang Afner. putus asa itu namanya bang. Ayolah bang. Menurut Yang akan menegurkan kalian sendiri Tuhan. Tenang aja. Oke, gini aja saya kasih topik ya, jelaskan pakai data nanti dijelaskan oleh Bang Juma. Kalau Kristen ingin selamat itu, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Silakan jelaskan pakai data. Monggo. Baik, terima kasih. Saya baru bergabung dan saya akan jelaskan. Silakan. Suaranya kecil bang. Coba dibesarkan bang suaranya bang. Ini saya sudah teriak sampai sengnya terangkat semua, Bang. Buset dah. Kok kecil banget suaranya ini? Kecil kan Ya bang udah. Andi? Agak mendingan dikit Pak. Silakan Mr. Black. Kalau ingin Anda selamat, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Silakan. Pakai data. Baik. Saya pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu jiplakan dari Alkitab. Kenapa demikian? Karena Ini di kok mana- engkau nggak nyambung nih? Gua turunin lah. Kok nggak Kamu nggak nyambung ngerti. apa yang dibahas? Gua turunin karena gak ngerti bahasa Indonesia. Coba nak yang ngerti bahasa Indonesia deh. Silakan Abner. Giliran Kalau Anda lagi. bentar sedikit kita luruskan Bang Andi. Kalau Al-Quran itu jiplak dari Biblos, ya bukan Alkitab. Kitab Kristen itu bukan Kalau Alkitab. debat jumpa di ruang terbuka bisa nggak? Wow, senang sekali. Siapa yang berani ngadepin saya? Ayo. paling Siapa? bisa. Bisa tidak? Oh, paling seneng saya. Ayo, di mana Bang? Offline kan? Bisa. Offline. Iya, Iya, bisa, senang bisa. sekali saya. Kalau perlu pendetanya nggak boleh bawa Bible, nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa HP. Mati lampu lagi, sanggup debat? Ayo, offline. Sanggup? Minta Anda maunya bayaran di mana? berapa? Saya bayar. Saya nggak mau dibayar karena kebenaran itu ada di Alkitab, di firman Tuhan. Sanggup, sanggup. Siapa Bang? Siapa? Orangnya siapa udah. Bang? Biar kita hadapi offline Bang. Ya udah kalau gini aja masuk ke topik. Bang Juma dulu deh. Bang Juma, kalau ingin selamat kita itu Yesua Amasia, Nabi Isa alaihissalam atau biasa orang sebut Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan Bang Juma? Silakan. Utusan Tuhan, fattakullah wa anti'un. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu kata Nabi Isa, kan kata kepercayaan Yesus, Itu kan kata kepercayaan Yesus, kalian. Dulu kau habis kata dari Juma. Yesus hidup kekal masuk surga itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia adalah keturunan setan. Tanya saya, apa alasannya? Kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, itu artinya setan dalam wujud manusia. Siapapun dia. Kamu ngawur. Saya buktikan. Hanya setan yang mampu berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya setan. Bukan hanya setan. Setan itu tahu juga bahwa dia anak Allah satu-satunya. Siapa Dia itu yang Tuhan. berkata Yesus itu Tuhan berarti dia setan. Ada yang berani diskusi dengan saya tema itu? Kau bantah itu Abner. Udah Ya, coba jelasin dulu, jelasin. Ya makanya Oke, kalau Bang Juma jelas. ngejelasin, lu diam dulu. Oke, saya jelaskan. Ya, diam. Saya jelaskan melalui Bible dulu ya, karena kita bercerita tentang Yesus nih. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Di situ ada kata planos. Planos itu pembohong. Pembohong, penipu, penyekat. Di situ dikatakan sebagai antikristus.
Siapa mereka ini? Adalah yang pergi ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan, maka dia adalah antikristus alias Dajjal alias Lucifer alias Popo Parakang Padale. Dia adalah iblis. Coba bantah saya. Siapapun yang berkata Yesus bukan manusia, mengatakan Yesus Tuhan, berarti dia adalah Dajjal, antikristus, golongan setan. Baca Itu tuh Anda dalil. data itu dari mana? Dari Bibelmu sendiri. Tanya pula. Tunjukin datanya, tunjukin ayatnya, tunjukin pasalnya. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak pembohong yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah si antikristus. Jadi barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah setan perakam Popo Padale. Di situ Anda salah memahami, bro. Ya silakan Anda pahami, coba Anda pahamkan ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sementara dalil saudara mengatakan barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah setan, antikristus. Jelas. Ya jelas, Dia adalah firman Anda Tuhan. setan. Dan dia tidak. Anda setan, Anda antikristus, Anda adalah penyesat, planos. Penyesat itu adalah setan. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah iblis. Dalil. Itu dalil, Bang. Itu dalil yang tidak bisa Anda pungkiri. Gimana? Anda bantah. Siapa yang tidak mengaku Yesus manusia, maka dia adalah Padale, wujud manusia alias setan. Dalil ini. Dia itu firman yang telah menjadi manusia. Anda paham di situ? Nah, berarti dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Hah? Dia datang sebagai apa? Datang sebagai jalan dan kebenaran untuk menuju Bapa. Mulai kelihatan kan cara setan itu kan menyesatkan. Dia datang sebagai jalan, kebenaran, hidup menuju kepada Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia adalah penyesat. Penyesat adalah setan. Itu dalil, Bung. Saya belum masuk ke Al-Quran ini. Masuk aja, nggak apa-apa. Masuk. Enggak, ini aja dulu. Pertahankan coba kuda-kuda Anda nih. Kuda-kuda sejajar. Coba. Sebab banyak pembohong penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Anda percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Percaya nggak? Kalau sebagai manusia ya jelas dia sebagai dia. Anda percaya tidak dia datang sebagai manusia? Dia datang sebagai penebus. Itu kan penyesat kayak gitu caranya. Itu maling ayam kalau udah ditangkap banyak alasannya. Benarkah kau yang mencuri ayam Pak Pula? Dia akan menjawab, oh enggak Pak, ayamnya sendiri yang minta dicuri. Ayamnya kok yang teriak. Curilah aku Bang, aku udah bosan di sini. Begitu cara pembohong, penyesat itu banyak cara untuk nipu banyak orang. Yesus datang sebagai manusia, betul? Mungkin penyesatnya itu karena kalian tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah kalian yang Yesus penyesatnya. datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Manusia. Nah, manusia. Kamu di gereja nyembah siapa? Aduh, Pak, Anda mau main-mainkan akal saya itu dia tidak bisa. Anda di gereja nyembah siapa? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Anda di gereja nyembah siapa? Jawab. Nyembah Tuhan.
Tuanku lah. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Tuanku, bapakku. Siapa nama Tuhanmu? Itu bapakmu. Iya, Tuhan Yang saya Yesus tanya lah. Tuhanmu. Siapa? Tuhan Yesus lah, penyelamat saya, Tuhan Yesus. Yesus. Ketahuan kan? Lihat, tengoklah. Ya. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka. Ini sebab banyak penipu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan manusia loh. Begitu ditanya, kau ke gereja nyembah siapa? Tuhanku dong. Siapa namanya? Yesus. Ayo. Benar, dia itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu artinya Anda pembohong. Anda tidak paham itu. pendusta. Anda Itulah tidak bukti paham Anda itu. pendusta. Itu Anda penyesat. Bagaimana Anda mungkin tidak- Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% jelas dong. Tuhan? Loh, Jelas dong. kalau Anda ingin mengatakan 50% manusia, 50% Tuhan, masuk di logika Anda. Ini ke logika Anda saja kagak masuk. Makanya saya bilang Tuhan saya itu tidak melampaui akal Anda. Anda itu Berarti tidak Anda akan gila. bisa. Kalau Berarti Anda- untuk menjadi Kristen harus gila, betul? Lah, tidak. Lah. Tadi katanya Anda melampaui akal. Berarti tidak pakai akal. Aduh, Anda tuh ngawur, bos. Anda tuh ngawur. Anda Makin sendiri yang banyak ngomong Anda kok. tuh ngawur. Anda Di tuh kuping ngawur. saya masih muter-muter suara Anda. Iya, banyak. Korek dulu telinga Anda. Korek. Anda sendiri yang mengatakan agama kami melampaui akal. Betul? Saya di forum ini memang sendiri. Kita kalau mau berdebat itu offline lah. Ya, bagus. Kamu di mana? Iya bagus. Biar Anda diam, mulut Anda tuh diam. Anda ya sudah, Anda ngomong, buktikan manusia 100% pada dirinya ada 0,1% Tuhan. Buktikan. Bagaimana Anda bisa membuktikan sisi ketuhanan Yesus? Sebagai manusia dia di dunia ini lapar. Dia bisa minum, dia bisa makan. Tadi katanya 100% Tuhan. Sebagai kalahannya, sebagai ketuhanannya dia. Apa yang diucapkannya Apakah Anda lupa? Tadi Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Jelas. Anda lupa? Oh, enggak lupa, benar. Nah, berarti yang kelaparan siapa? Kedagingannya. Tadi katanya 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Aku lempar juga teh sapi di mukamu nanti ya. Kau bilang Yesus itu 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Berarti tidak 100% Tuhan. Tawaro, karena kau mengatakan dia ada kedagingan. Tadi katanya 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Apa lu pikir gerobak bakso? Ada nyoknyang di situ? Hah? Makanya. Rusak otakmu. Nah, ini Anda. Makanya saya bilang, Bung, sama Anda, mustahile orang itu manusia yang sehat ketika mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini buktinya. Saya katakan, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, pasti mereka adalah tangan kaki iblis. Ya, Anda salah. Loh, yang tadi pengajaran sesatnya ya Anda lah. Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tanya, yang 100% Tuhan ini kenapa dia lapar? Apa kata Anda? Itu kan kedagingannya. Iya, tuyul. Berarti dia tidak 100% Tuhan, kampret. Karena dia ada kedagingan. Yang tuyul itu Anda. Yang dilempar ke neraka itu Anda bentar lagi. Alamak. Tadi katanya 100% Tuhan. Oh, jelas dong firmannya yang agung. Kalau dia 100%, bro, kalau dia 100%, apakah pada dirinya ada 0,1% kebinatangan? Ada nggak? Anda udahlah. Anda tuh ngawur, selalu ngawur. Ku tanya dulu, kan
100% Tuhan, berarti tak ada campuran lain kan? Karena sudah Anda persiapkan aja 100%. diri Anda. Itu aja intinya. Anda sudah ngawur udah. Angkat tangan. Semua Host, kemana-mana dia ini. sudah angkat tangan. Dia sudah bendera putih. Oke, mana lagi? Nah, lari pula tuh.